Pernah nggak sih lo mikir, gimana kalau sesuatu yang lo lakuin setiap hari, yang kelihatannya aman banget, justru jadi penyebab kematian paling konyol? Bukan karena kecelakaan besar, bukan karena kriminal, tapi cuma karena makan, mandi, minum air, atau bahkan naik turun tangga. Yang bikin ngeri, sebagian dari orang-orang ini nggak ngerasa lagi dalam bahaya. Mereka ngerasa aman, normal, oke-oke aja. Sampai semuanya berubah dalam hitungan menit. Di video ini, kita bakal bahas 10 kematian paling sepele yang berakhir tragis. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lo sadar. Kadang, logika paling dasar justru yang paling sering kita abaikan. 1. Tersandung tangga. Tangga itu kelihatannya aman banget. Ada di rumah sendiri, dilewatin tiap hari, bahkan sering nggak lo perhatiin sama sekali. Naik turun sambil main HP, sambil bawa minum, rasanya kayak aktivitas paling normal di dunia. Tapi masalahnya, justru karena terlalu biasa, tangga jadi salah satu penyebab kematian paling sering di rumah. Salah satu kasus terkenal dialami oleh Jim Fixx, penulis dan pelopor gaya hidup sehat. Memang dia wafat karena serangan jantung, tapi banyak kasus serupa di mana orang aktif dan sehat tewas cuma karena jatuh di tangga rumah sendiri, akibat benturan kepala yang kelihatannya sepele. Kalau dijelasin secara sederhana, otak itu sensitif banget. Benturan kecil di sudut yang salah bisa menyebabkan pendarahan internal. Yang bikin bahaya, gejalanya nggak selalu langsung kelihatan. Orangnya bisa bangun, ngobrol normal, ngerasa, paling cuma kejedot. Padahal di dalam tengkorak, tekanannya pelan-pelan naik. Kebayang nggak, lo kepleset satu anak tangga, kepala kebentur, terus lo bangun dan lanjut aktivitas. Beberapa jam kemudian, lo pusing, ngantuk berat, lalu tiba-tiba nggak sadar. Banyak korban jatuh tangga ditemukan sendirian, tanpa sempat minta tolong, cuma karena mereka ngeremehin kejadian awalnya. Kalau dipikir-pikir, ini jenis kematian yang konyol tapi nyata. Bukan karena hal ekstrim, tapi karena rasa terlalu percaya diri. Makanya, kalau lo jatuh dan kepala kebentur, jangan sok kuat. Diam, perhatiin gejala, dan kalau perlu cari bantuan. Karena kadang, satu langkah kecil bisa jadi langkah terakhir. 2. Tersedak makanan. Makan itu harusnya jadi momen paling aman dan menyenangkan. Duduk santai, ngobrol, ketawa, sambil ngunyah sesuatu yang rasanya enak. Nggak ada kesan bahaya sama sekali, karena ini aktivitas yang udah lo lakuin sejak kecil, tiap hari, tanpa mikir. Tapi masalahnya, justru karena terlalu otomatis, banyak orang lupa kalau proses makan itu melibatkan saluran napas dan saluran makanan yang posisinya berdekatan. Salah masuk dikit aja, dampaknya bisa fatal. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah Tennessee Williams, penulis drama legendaris yang meninggal karena tersedak tutup botol obat yang tanpa sengaja masuk ke tenggorokannya. Kalau dipikir-pikir secara sederhana, tersedak itu bukan soal makanan keras atau besar doang. Saat lo ketawa, kaget, atau ngomong sambil makan, refleks menelan dan bernapas bisa kacau. Benda asing bisa nutup saluran napas, dan otak cuma punya beberapa menit sebelum kekurangan oksigen. Yang bikin ngeri, dalam kondisi panik, tubuh sering malah membeku. Bayangin ada orang lagi makan sendirian di rumah. Dia tersedak, berdiri, batuk keras, tapi nggak ada orang lain. HP jatuh, napas makin sesak, dan dalam hitungan menit, semuanya gelap. Banyak korban tersedak ditemukan sendirian, di meja makan, dengan makanan yang kelihatannya biasa banget. Kematian kayak gini terasa konyol karena penyebabnya simpel. Tapi justru itu poinnya. Makanya, jangan makan sambil bercanda berlebihan, kunyah pelan, dan penting banget tahu cara nolong orang tersedak, karena sesuatu yang kelihatannya remeh bisa jadi soal hidup dan mati. 3. Minum air berlebihan. Air selalu diasosiasikan sama hal baik, sehat, bersih, penting buat hidup. Bahkan sering ada nasihat, minum air yang banyak biar badan segar. Tapi di balik itu semua, yang bikin ngeri adalah saat air diminum terlalu banyak dalam waktu singkat. Kasus ini pernah terjadi pada Jennifer Strange, seorang wanita yang meninggal setelah ikut tantangan minum air tanpa ke toilet dalam sebuah acara radio. Awalnya cuma game iseng, hadiah kecil, dan tawa di studio. Kalau dijelasin secara sederhana, tubuh lo butuh keseimbangan elektrolit, terutama natrium. Saat lo minum air berlebihan, kadar natrium di darah bisa turun drastis. Sel-sel tubuh, termasuk sel otak, menyerap air dan membengkak. Masalahnya, tengkorak nggak bisa melar, jadi tekanan di otak naik cepat dan memicu kejang, koma, bahkan kematian. 4. Mandi air panas. Mandi air panas itu identik sama rileks. Badan capek, pikiran mumet, terus lo masuk kamar mandi. Uap hangat naik, otot pelan-pelan lemes. Rasanya aman, nyaman, bahkan terapeutik. Banyak orang ngerasa ini justru momen paling tenang dalam sehari. Tapi masalahnya, di balik rasa nyaman itu, air panas punya efek yang sering nggak disadari.
Suhu tinggi bisa bikin pembuluh darah melebar dan tekanan darah turun. Kalau tubuh lo nggak siap karena kelelahan, dehidrasi, atau kondisi tertentu, lo bisa tiba-tiba pusing, lemes, lalu kehilangan kesadaran. Di ruang tertutup seperti kamar mandi, itu jadi sangat berbahaya. Salah satu kasus yang sering disebut orang adalah kematian Whitney Houston yang ditemukan meninggal di bak mandi hotel. Walaupun ada banyak faktor lain yang terlibat, fakta bahwa dia berada di bak mandi air hangat memperbesar risiko kehilangan kesadaran dan tenggelam tanpa ada yang langsung nolong. Kalau dijelaskan secara sederhana, tubuh lo itu bergantung pada tekanan darah stabil buat menjaga aliran oksigen ke otak. Air panas bikin sistem itu kaget. Begitu otak kekurangan suplai, lo bisa pingsan tanpa peringatan panjang. Dan kalau itu terjadi saat lo sendirian di bak mandi, hasilnya bisa fatal, walau airnya nggak dalam. Bayangin lo mandi malam. Lampu temaram, pintu terkunci, kepala mulai ringan, pandangan agak gelap. Tapi lo mikir itu cuma capek. Detik berikutnya, badan lo udah nggak nurut. Nggak ada teriakan, nggak ada suara jatuh besar. Semuanya senyap. Kalau dipikir-pikir, kematian kayak gini terasa konyol karena datang dari momen relaksasi. Makanya, kalau lo mandi air panas, jangan kelamaan. Pastiin badan lo fit, dan sebisa mungkin jangan sendirian terlalu lama. Karena bahkan rasa nyaman pun bisa berubah jadi bahaya kalau lo lengah. 5. Obat dosis kecil. Minum obat itu kelihatannya aman banget. Tinggal buka kemasan, telan, lalu lanjut aktivitas. Apalagi kalau obatnya obat bebas, yang dijual tanpa resep. Banyak orang mikir, ini kan ringan, nggak mungkin kenapa-kenapa. Tapi masalahnya, yang bikin bahaya justru rasa terlalu aman itu. Salah satu kasus terkenal dialami oleh Heath Ledger. Dia bukan meninggal karena narkoba jalanan, tapi karena kombinasi beberapa obat resep yang masing-masing secara terpisah dianggap aman oleh banyak orang. Tubuhnya kewalahan, sistem pernapasan melemah, dan semuanya terjadi saat dia sendirian. Kalau dijelasin secara sederhana, obat itu kerja lewat kimia tubuh. Saat beberapa obat punya efek yang saling memperkuat, terutama yang bikin tubuh rileks atau ngantuk, otak bisa gagal ngatur napas dan detak jantung. Yang bikin ngeri, efeknya sering pelan. Nggak ada rasa sakit besar, cuma makin mengantuk, lalu nggak bangun lagi. Kebayang nggak, lo lagi flu, sakit kepala, susah tidur. Lo minum obat A, nambah obat B, lalu mikir, biar cepet sembuh minum dikit lagi nggak apa-apa. Padahal tubuh lo lagi nerjemahin semua zat itu sekaligus, dan satu kesalahan kecil bisa jadi titik balik yang nggak bisa dibatalin. Kalau dipikir-pikir, kematian kayak gini terasa konyol karena datang dari niat sembuh. Makanya, jangan asal campur obat, jangan nambah dosis sendiri, dan jangan anggap obat bebas itu sepenuhnya aman. Karena kadang, yang kelihatannya nolong justru bisa jadi pemicu terakhir. 6. Selfie berbahaya. Foto selfie awalnya cuma soal ngabadikan momen. Pemandangan bagus, cahaya pas, sudut yang kelihatan keren. Apalagi di era media sosial, satu foto bisa dapat ribuan like. Rasanya wajar kalau orang pengen sedikit lebih dekat ke tepi, biar hasilnya wah. Tapi masalahnya, di balik satu langkah kecil itu, sering ada resiko yang nggak kelihatan. Salah satu kasus nyata dialami oleh Vishnu Viswanath, seorang mahasiswa asal India yang tewas tahun 2016 saat liburan di Portugal. Dia memanjat pagar pembatas di tepi tebing demi foto yang lebih dramatis, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke bawah di depan pasangannya sendiri. Kalau dipikir-pikir secara sederhana, otak manusia gampang tertipu oleh fokus visual. Saat lo sibuk nyari angle, perhatian lo pindah dari keseimbangan tubuh ke layar HP. Ditambah lagi, ketinggian dan angin bisa mengganggu pusat keseimbangan. Kombinasi itu bikin satu langkah kecil jadi sangat berbahaya. Bayangin, lo berdiri di tempat tinggi, satu tangan megang HP, badan sedikit condong ke depan. Lo mikir, bentar lagi dapat fotonya. Tapi di momen itu, licin sedikit aja, atau kaki lo salah tumpu dan gak ada waktu buat nyadar apa yang terjadi. Banyak korban selfie jatuh tanpa sempat teriak atau minta tolong. Kalau dipikir-pikir, kematian kayak gini terasa konyol karena tujuannya cuma dokumentasi, nggak ada niat ekstrim, cuma pengen foto yang kelihatan beda. Makanya, kalau lo pengen selfie, ingat satu hal, foto bisa diulang, tapi nyawa nggak. Jangan pernah tukar keselamatan lo cuma demi satu gambar di layar. 7. Sengatan listrik rumah. Listrik di rumah itu kelihatannya jinak. Saklar, colokan, kabel, semua udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Banyak orang rasa udah kenal sama listrik, karena tiap hari nyentuh dan makainya tanpa kejadian apapun. Tapi masalahnya, listrik nggak pernah benar-benar aman. Salah satu kematian paling konyol tapi nyata dialami oleh Claude François, penyanyi terkenal Prancis. Tahun 1978, dia tewas tersengat listrik saat berusaha membetulkan lampu kamar mandi. Tangannya basah, lantai lembab, dan arus listrik langsung mengalir ke tubuhnya. Kalau dijelasin secara sederhana, air itu penghantar listrik yang sangat baik.
Saat kulit basah, hambatan tubuh turun drastis. Arus yang biasanya cuma nyetrum bisa langsung ganggu irama jantung. Dalam beberapa kasus, jantung bisa berhenti seketika tanpa luka bakar besar yang kelihatan. Kebayang nggak, lo cuma pengen benerin lampu yang mati? Nggak pakai alat khusus, nggak matiin arus, karena mikir sebentar doang. Begitu disentuh, tubuh lo kejang, otot nggak bisa dilepas, dan semuanya selesai sebelum ada yang sadar ada bahaya. Kalau dipikir-pikir, ini jenis kematian yang terasa sangat konyol. Bukan karena badai, bukan karena mesin besar, tapi karena kelalaian kecil di rumah sendiri. Makanya, kalau lo ngurus apapun yang berhubungan sama listrik, matiin arusnya dulu. Jangan pernah percaya diri berlebihan, karena listrik nggak pernah peduli lo siapa. 8. Karbon monoksida. Awalnya semuanya terasa tenang. Malam hari, rumah tertutup rapat karena dingin. Mesin pemanas atau genset menyala. Suasana hening. Nggak ada bau aneh, nggak ada suara mencurigakan. Justru kelihatannya aman dan nyaman. Tapi, masalahnya, karbon monoksida adalah pembunuh yang nggak kelihatan. Gas ini nggak berwarna, nggak berbau, dan nggak bikin iritasi. Salah satu kasus paling terkenal adalah Brittany Murphy, yang meninggal di apartemennya tahun 2009. Meski penyebab resminya kompleks, kondisi rumah dengan ventilasi buruk dan paparan karbon monoksida disebut sebagai faktor yang memperparah keadaannya. Kalau dijelasin secara sederhana, karbon monoksida itu menipu darah lo. Gas ini nempel ke hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, walau lo masih bernapas, oksigen nggak pernah sampai ke otak dan organ penting. Tubuh lo pelan-pelan mati lemas dari dalam, tanpa rasa sakit yang jelas. Bayangin lo lagi tidur nyenyak. Awalnya cuma mimpi aneh, badan terasa berat, lalu makin sulit bangun. Lo nggak sadar kalau udara yang lo hirup perlahan berubah jadi racun. Banyak korban karbon monoksida ditemukan masih di tempat tidur, seolah cuma tertidur biasa. Kalau dipikir-pikir, kematian ini terasa konyol sekaligus ngeri, karena penyebabnya bukan tindakan berbahaya, tapi kurangnya sirkulasi udara. Makanya, jangan pernah remehkan ventilasi, jangan nyalain mesin berbahan bakar di ruang tertutup, dan kalau bisa, pasang detektor karbon monoksida, karena musuh paling mematikan kadang datang tanpa tanda apapun. 9. Tertimbun tanah. Menggali tanah itu kelihatannya sederhana. Mau bikin lubang, benerin pipa, atau sekedar eksplor tempat sempit yang kelihatannya menarik. Nggak ada api, nggak ada mesin, cuma tanah dan tubuh manusia. Rasanya aman, bahkan agak menantang dengan cara yang seru. Tapi masalahnya, tanah itu kelihatannya diam, padahal beratnya luar biasa. 1 meter kubik tanah bisa berbobot lebih dari 1 ton. Dan yang bikin ngeri adalah, runtuhnya bisa terjadi tanpa peringatan. Kasus yang sering disebut sebagai kematian paling konyol sekaligus tragis dialami oleh John Edward Jones pada tahun 2009. Kalau dijelasin secara sederhana, ruang sempit itu berbahaya karena tubuh manusia nggak didesain buat terjepit terbalik. Saat John masuk ke celah gua nati putih yang sempit, posisinya makin turun dan terbalik. Begitu tanah dan batuan di sekitarnya menekan tubuhnya, paru-paru nggak punya ruang buat mengembang. Napas jadi makin pendek, dan setiap usaha bergerak justru bikin posisi makin parah. Bayangin lo masuk ke celah sempit, niatnya cuma sebentar. Awalnya masih bisa ngobrol, masih optimis bakal keluar. Tapi menit demi menit lewat, tubuh lo kelelahan, darah mengalir ke kepala, dan lo mulai sadar. Lo nggak bisa mundur dan nggak bisa maju. Tim penyelamat datang, tapi gravitasi dan sempitnya ruang bikin semua usaha gagal. Kalau dipikir-pikir, kematian ini terasa konyol karena berawal dari rasa penasaran. Nggak ada niat bunuh diri, nggak ada bahaya yang kelihatan jelas. Makanya, kalau lo berhadapan sama tanah, lubang atau ruang sempit yang nggak lo kenal, jangan sok berani. Karena alam nggak butuh kekerasan buat membunuh. Cukup diam, berat, dan sabar. Nomor 10. Alergi tak disadari. Situasinya kelihatan biasa banget. Lagi di perjalanan, beli makanan cepat saji, duduk santai sambil ngobrol. Nggak ada yang mencurigakan, nggak ada rasa takut. Semua terasa normal, aman, dan terkendali. Tapi masalahnya, di balik makanan yang kelihatannya sepele, bisa ada ancaman yang nggak kelihatan sama sekali. Kasus tragis ini dialami oleh Natasha Etnan Laperus, remaja asal Inggris yang meninggal setelah makan roti lapis di bandara. Di label kemasannya, kandungan wijen, pemicu alergi fatal buat dia, nggak ditulis jelas. Kalau dijelasin secara sederhana, alergi parah itu reaksi sistem imun yang panik berlebihan. Tubuh salah mengira zat tertentu sebagai ancaman besar, lalu menyerang diri sendiri. Saluran napas bisa menyempit, tekanan darah turun drastis, dan semua itu bisa terjadi dalam hitungan menit, bahkan sebelum orang sekitar sadar ada bahaya. Bayangin lo, ngerasa cuma agak sesak dan pusing, mikir itu nggak serius. Padahal di dalam tubuh semuanya lagi runtuh pelan-pelan. Banyak korban alergi parah terlihat baik-baik aja, sampai akhirnya terlambat ditolong.
Kalau dipikir-pikir, kematian ini terasa konyol karena penyebabnya cuma satu detil kecil yang terlewat. Makanya, kalau lo punya alergi, jangan pernah ngeremehin label, komposisi, atau gejala ringan. Karena kadang yang kelihatannya aman justru yang paling mematikan. Kalau dipikir-pikir, dari semua cerita tadi, satu hal yang sama. Nggak ada yang niat celaka. Semuanya berawal dari hal biasa. Hal yang terlalu sering kita lakuin, sampai kita lupa kalau tubuh manusia itu rapuh, dan alam nggak pernah peduli sama kebiasaan kita. Jadi buat lo, Sobat Logika Anak SD, video ini bukan buat bikin lo takut hidup, tapi buat bikin lo sedikit lebih mikir sebelum meremehkan hal kecil. Kalau menurut lo video ini kepikiran banget, jangan lupa like, share ke temen lo yang suka sok berani, dan subscribe Logika Anak SD. Karena kadang, logika paling simpel justru bisa nyelamatin nyawa. Sampai ketemu di video berikutnya.